Akibat banjir, aktivitas warga terganggu. Kasus korupsi pengembangan Bandara Ketapang. Warga serbu pasar murah dan bazar UMKM. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Jumat 20 Juni 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita Kompas Kalsel pagi ini saudara, hujan yang mengguyur kota Balikpapan pada Kamis pagi mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah. Salah satunya di kawasan MT Haryono yang membuat aktivitas warga lumpuh akibat banjir mencapai lebih dari 50 cm. Hujan yang mengguyur kota Balikpapan Kamis pagi berakibat banjir sejumlah wilayah di kota Balikpapan. Salah satunya di kawasan Jalan MT Haryono. Sejumlah kendaraan mogok karena menerobos banjir. Di kawasan dengan genangan air yang mencapai lebih dari 50 cm, sejumlah aktivitas warga lumpuh. Uang sama sekali buntu-buntu, ya kan? Satu juga kalau hujan semakin deras, kita mau cari makan nggak bisa. Ini abang nggak bisa narik ini bang? Sama sekali nggak bisa narik. Itu pun tadi saya sempat dapat orderan, customernya bilang makanannya buat masnya aja, karena memang betul-betul lumpuh total nggak bisa lewat kemana-mana. Posisinya? Mau ke rumah sakit Siloam. Mau ke rumah sakit Siloam? Iya. Tapi nggak bisa ya? Nggak bisa kayaknya nih, terhalang banjir. Siapa keluarga yang sakit? Iya, istri saya. Oh istri ya? Iya. Warga berharap penanganan banjir segera dilakukan. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara pasangan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru, Lisa Wartono, dijadwalkan dilantik pada Sabtu 21 Juni 2025. Sejumlah persiapan dimatangkan pemerintah Banjarbaru dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pasangan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru dijadwalkan dilantik pada Sabtu 21 Juni 2025. Jadwal pelantikan ini menyusul keluarnya keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan Lisa Halabi Wartono sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih Kota Banjarbaru periode 2025-2030. Nah, kayaknya hasilnya tadi kan sudah clear ya, tidak ada permasalahan karena itu sudah protapnya memang seperti itu gitu kan pelantikan. Nah, provinsi sendiri bersedia melantik wali kota dan wakil wali kota terpilih Kota Banjarbaru di tanggal 21 Juni 2025 di Idah Malit nanti jam 10 pagi. Tim transisi yang mewakili wali kota dan wakil wali kota terpilih berharap segala perencanaan dan persiapan menjelang pelantikan pemimpin di Banjarbaru dapat terlaksana dengan baik. Pelantikan ini bisa ya paling tidak kan kalau kepala daerah itu menyiapkan secara fisik dan mental kan supaya pada saat dilantik nanti kan kondisi fisiknya juga dalam kondisi yang sangat baik. Usai dilantik, nantinya wali kota Banjarbaru diagendakan untuk mengikuti retret kepala daerah pada 22 Juni yang akan dilepas oleh Mendagri dan dilaksanakan selama 5 hari. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Stella Christy, melakukan kunjungan ke SMA Negeri 10 Samarinda. Sekolah ini menjadi salah satu pilot project dari program Sekolah Garuda Transformasi.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Stella Christy meninjau langsung SMA Negeri 10 Samarinda yang terpilih menjadi salah satu sekolah Garuda Transformasi, program nasional yang menyediakan akses pendidikan berkualitas hingga ke daerah. Stella bilang, sekolah Garuda merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan peluang kepada siswa berbakat dari seluruh pelosok Indonesia. Stella juga menegaskan program ini bukan politik, melainkan merupakan sistem yang dirancang berdasarkan riset dan regulasi yang kuat. Memberikan bagi the best and the brightest untuk seluruh Indonesia. Kita tahu, Bapak Ibu sekalian, bahwa talenta itu ada di mana-mana. Saya percaya bahwa ada future Marie Curie dan Einstein di Kaltim, di Kalbar, di Aceh, di Papua, di NTT, di seluruh pelosok Indonesia. Namun kesempatan atau peluang itu tidak tersebar secara merata. Sehingga walaupun talenta itu ada di mana-mana, kesempatan itu harus dibangun secara strategis. Itulah mengapa ada sekolah Garuda. Dan sekolah Garuda sekolah Garuda Transformasi itu kita mengoptimalisasikan sekolah-sekolah yang sudah baik, yang sudah berprestasi untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahkan lebih mengoptimalisasikan lagi potensi mereka. Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Samarinda, Fatur Rahim bilang, SMA Negeri 10 Samarinda dipilih dari ratusan sekolah untuk calon sekolah Garuda Transformasi. Dengan komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui penelitian dan literasi siswa. Punya namanya Badan Riset Inovasi Sekolah. Ini sebenarnya kita hadirkan untuk mendukung proses kegiatan riset di sekolah. Yang ujungnya nanti salah satunya adalah menjadi syarat kelulusan dari SMA 10 itu ada tugas akhir. Juga untuk kepentingan prestasi terkait fiksi, ada namanya lomba fiksi dan opsi penelitian siswa Indonesia. Kemudian juga untuk meningkatkan raport literasi karena siswa SMA 10 syarat kelulusan bertambah lagi. Selain tugas akhir juga ada namanya indeks literasi. Indeks literasi siswa SMA 10 syarat lulus itu 150 seperti angka kredit. Jadi selama 3 tahun minimal 150 baru bisa dia dinyatakan lulus. Program Sekolah Garuda Transformasi juga memberikan pembinaan khusus bagi siswa kelas 11 dan 12 untuk menembus perguruan tinggi terbaik di Indonesia maupun luar negeri. Dalam 5 tahun, pemerintah menargetkan ada 20 sekolah Garuda Transformasi di berbagai daerah. Ihsanul Amin, Febri Ananda, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi menarik lain, di antaranya kasus korupsi pengembangan Bandara Ketapang. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menahan 6 tersangka dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pengembangan Bandar Udara Rahadi Usman Ketapang. Akibat perbuatan para tersangka, negara dirugikan hingga 8 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat merilis perkara dugaan tindak pidana korupsi pengembangan Bandar Udara Rahadi Usman Ketapang pada Selasa sore. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Siju bilang, berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah AAH selaku Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Rahadi Usman Ketapang, ASD selaku Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, kemudian H Direktur Utama PT Clara Citra Loka Persada selaku pelaksana, BEP selaku pelaksana di lapangan, AS selaku pelaksana pengawasan di lapangan tanpa kontrak, dan HJ selaku pelaksana pengawasan di lapangan tanpa kontrak. Maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan pengembangan Bandara Udara Rahadi Usman di Ketapang, Kalimantan Barat
tahun anggaran 2023 terdapat ketidaksesuaian volume dan mutu antara yang tertera dalam kontrak dengan yang terpasang dengan nilai selisih sebesar 8.090.293.700 rupiah dan 48 sen. Kerugian negara dalam kasus ini 8 miliar rupiah lebih yang bersumber dari APBN tahun 2023, yaitu karena terdapat ketidaksesuaian volume dan mutu antara yang tertera di kontrak dengan yang terpasang. Para tersangka ditahan selama 20 hari terhitung mulai 17 Juni hingga 6 Juli 2025 di Rumah Tahanan Negara kelas 2A Pontianak. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Polisi menangkap 3 pelaku judi sabung ayam di Kota Balikpapan. Yang satu diantaranya merupakan seorang wanita. Masing-masing pelaku memiliki peran dari penyedia lahan, wasit, hingga bandar. 3 pelaku perjudian sabung ayam di Balikpapan ditangkap polisi. 1 diantaranya merupakan wanita. Perempuan berinisial WL ini memiliki peran sebagai penyedia lahan. Ia mendapatkan bagian Rp50.000 sekali adu ayam. Pelaku lain adalah E, seorang pria berusia 41 tahun yang berperan sebagai wasit yang juga mendapatkan bayaran sebesar Rp50.000 sekali sabung. Sementara WL merupakan bandar atau yang memegang uang taruhan. Judi sabung ayam ini sudah berlangsung sejak bulan April 2025 di kawasan kilometer 24 Jalan Soekarno-Hatta. Adapun kegiatan judi sabung ayam di sana ini dilaksanakan 2 kali seminggu, yaitu di hari Jumat dan hari Sabtu. Dimulainya sekitar pukul 5 sore ya, sampai dengan selesai. Kemudian dalam perjudian sabung ayam ini tidak menentu, bisa hanya sekali dan 5 kali. Ini temponya fluktuatif, nggak tetap. Kemudian sabung ayam yang dipertandingkan ini menggunakan pisau taji ayam yang dipasang di kakinya. Polisi menyita sejumlah barang bukti seperti uang sebesar Rp800.000 serta puluhan taji ayam. Karena perbuatannya, ketiga tersangka dikenakan pasal perjudian dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bakal tindak tegas operasi kapal pandu ilegal. Jika terbukti tak memiliki izin, pihak pemilik kapal akan dilaporkan ke pihak berwajib. Kasus kapal pandu diduga ilegal beroperasi di Desa Muara Muntai Ilir di Kutai Kartanegara terus bergulir. Pemkab Kutai Kartanegara memanggil sejumlah pihak untuk memberikan keterangan soal aktivitas kapal pandu untuk tongkang batubara di Desa Muara Muntai Ilir yang diduga ilegal. Aktivitas ini diduga sudah berjalan selama 2 tahun terakhir. Pemkab Kukar menyebut tidak pernah mendapat laporan soal adanya aktivitas pemanduan tersebut. Jadi di Muara Muntai itu memang ada untuk pemanduan, cuman pelaksanaannya masih berproses izinnya. Jadi di situ ada alur tiga titik koordinat yang akan melakukan pandu. Yang jelas ada 3 pandu. Jadi ada 3 perusahaan rencananya yang akan memandu di sana. Kalau dari kita tinggal menyerahkan kepada yang berwajib. Kamu tidak punya surat izin atau samalah kalau kita di jalanan tidak punya SIM tidak boleh membawa kendaraan, harusnya kan begitu ya. Tapi kalau mereka pemainnya tidak punya izin, ya harusnya tidak bisa melaksanakan izin pandu itu. Sebelumnya, sejumlah massa melakukan aksi protes di desa tersebut, menolak keberadaan Pelindo yang rencananya mengambil alih pemanduan kapal ponton batubara di desa tersebut. Namun, aktivitas ini berujung tindakan penganiayaan kepala desa setempat. Video yang beredar kan kapal Desta itu. Tahu itu Cuma satu kapal itu yang beroperasi selama 2 tahun, Pak. Ada beberapa kali pertemuan
ya, artinya berkaitan tentang kerjasama segala macam. Cuma kami dari desa menolak karena legalitas yang mereka punya dipertanyakan seperti itu, diperlayan seperti itu. Pemkab Kukar mengaku mengambil langkah tegas jika aktivitas pemanduan itu dilakukan secara ilegal dan akan dilaporkan ke pihak berwajib. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya, warga serbu pasar murah dan bazar UMKM. Sesaat lagi, hanya di Kompas Kalsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin menggelar pasar murah dan bazar UMKM di halaman Masjid Jami Sungai Jingah, Kamis pagi. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri UMKM Republik Indonesia. Pasar murah dan bazar UMKM di halaman Masjid Jami Sungai Jingah diserbu oleh ratusan warga yang mencari bahan pokok murah. Paket bahan pokok murah yang dibanderol Rp49.000 ini berisi gula 2 kg dan minyak goreng 2 liter. Sebanyak 75 UMKM di Kota Banjarmasin dan sekitarnya ikut memeriahkan gelaran pasar murah kali ini. Adanya pasar murah ini juga sebagai sarana promosi untuk membuka pasar yang lebih luas bagi para pelaku industri UMKM di Kota Seribu Sungai. Dalam kegiatan ini pula, perwakilan perbankan menyerahkan kredit usaha rakyat (KUR) kepada sejumlah UMKM di Banjarmasin. Mudah-mudahan nantinya dengan dukungan dari Pak Wakil Menteri, Wakil Menteri yang datang ke Kota Banjarmasin, ini bisa menjadi penyemangat bagi para UMKM dan UMKM yang ada di Kota Banjarmasin. Wakil Menteri UMKM Republik Indonesia, Helvi Yuni Moraza mengapresiasi gelaran pasar murah dan bazar UMKM ini, karena sesuai dengan misi kepala daerah dalam mendukung upaya kolaboratif dan memperkuat semangat pemberdayaan UMKM. Saja kolaborasi semua pihak ini yang saya yakini tentu misinya wali kota dengan jajaran komitmennya tentang pemberdayaan pengusaha UMKM, kemudian menaik kelaskan UMKM, kemudian membuka pasar UMKM, itu bisa terlaksana dengan baik di Banjarmasin. Seorang ibu rumah tangga mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini, karena harga kebutuhan pokok yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Naik nih Kang, harganya kan sekarang zaman sulit lah dibilang. Untuk ekonomi, kalau ada bantuan kayak gini, mungkin masyarakat bisa dibantu, dapat terbantu. Digelarnya pasar murah dan UMKM ini diharapkan menjadi penyemangat bagi para pelaku UMKM di Kota Banjarmasin, serta menjadi stimulus untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Pemerintah pusat melalui Kementerian UMKM juga mendorong agar produk-produk yang ditampilkan di bazar ini mampu menembus pasar nasional. Naufal Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi dari Banjarbaru, Saudara. Usai sang pemilik mendapat vonis bebas dalam kasus tak gunakan label kadaluarsa, sebuah toko oleh-oleh khas Banjar di Kota Banjarbaru kembali dibuka. Pembukaan kembali toko ini dihadiri langsung Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Sentra oleh-oleh dan toko ikan asin yang sempat tutup karena terlibat masalah hukum ini kembali beroperasi ditandai dengan peresmian oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Maman bilang membangun kesadaran hukum bagi pelaku usaha perlu dilakukan dan kasus yang dialami bisa jadi pembelajaran bagi pelaku UMKM lain agar lebih teliti dalam menjalankan usahanya. Bijak, kenapa bijak? Suka ataupun tidak suka, kita harus mengakui bahwa ada kesalahan.
yang dilakukan oleh Firly, namun memang kesalahannya adalah kesalahan administratif. Kurang lebih begitu. Nah, inilah yang telah diberikan oleh aparat penegak hukum kita dan hakim kita. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran kepada semuanya. Seorang karyawan yang sebelumnya dirumahkan mengaku senang kini bisa kembali bekerja. Pihaknya mengaku beberapa hal akan lebih diperhatikan, seperti pemberian label kadaluarsa pada produk yang dijual. Perasaannya senang, bisa bekerja kembali di sini. Terus apa ya? Ya senang lah, bisa beraktivitas kerja lagi. Toko yang menjual produk oleh-oleh seperti ikan asin dan beberapa produk lain ini sebelumnya sempat tutup setelah sang pemilik diperkarakan lantaran tak digunakannya label kadaluarsa dalam produk yang dijual. Saat persidangan, Menteri UMKM menjadi pihak yang diminta pendapatnya oleh hakim. Lalu dalam vonisnya, hakim membebaskan sang pemilik atau lepas dari segala tuntutan karena meski terbukti bersalah, namun perbuatannya bukan merupakan tindak pidana. Dengan pembukaan kembali toko oleh-oleh ini, Menteri UMKM Maman Abdurrahman berharap selain menjadi simbol kebangkitan UMKM lokal, juga bisa menjadi sentra oleh-oleh Kalimantan Selatan. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Banjar merampungkan legalitas Koperasi Merah Putih di 290 desa dan kelurahan. Akta dan SK Badan Hukum diserahkan secara kolektif oleh 8 notaris dan diterima langsung oleh Bupati Banjar di Mahligai Sultan Adam Martapura. Sebanyak 290 koperasi merah putih di Kabupaten Banjar kini resmi berbadan hukum. Langkah ini menjadi yang pertama di Kalimantan Selatan setelah pemerintah Kabupaten Banjar bekerja sama dengan 8 notaris untuk merampungkan proses legalisasi secara kolektif. Penyerahan dokumen dilakukan di Mahligai Sultan Adam Martapura dan diterima Bupati Banjar Saidi Mansur, disaksikan perwakilan Kemenkumham Kalimantan Selatan. Ya, inilah pentingnya komunikasi. Alhamdulillah antara notaris, dinas ini berbagi tugas dengan baik sehingga wilayah Kabupaten Banjar yang sangat luas. Alhamdulillah dapat dukungan oleh kecamatan maupun juga desa seperti itu. Alhamdulillah 100% bisa kita raih pertama di Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Banjar menggelontorkan anggaran Rp725 juta untuk mendukung penuntasan legalitas ini. Langkah ini merupakan bagian dari pemberdayaan ekonomi desa berbasis koperasi. Alhamdulillah bisa selesai pertama 100% berbadan hukum. Nah, menyusul urutan kedua di Kota Banjarmasin dengan 52 kelurahan. Jadi di Kalsel kurang lebih sudah 45% terbentuk dari total 2015 desa dan kelurahan yang ada di Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan di akhir bulan. Setelah legalitas rampung, pemerintah akan berkoordinasi dengan pihak desa dan kelurahan untuk tindak lanjut pengembangan koperasi. Sementara peluncuran nasional Koperasi Merah Putih dijadwalkan digelar pada 12 Juli 2025. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.